Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita diperingatkan hakikan fil wa'di atalmuqil maw'udi wa in ta'ayana zamanuhu alla yakuna dzalik qadhan fi basiratika wa ihmatan linuri sariratika. Kita diperingatkan jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu meskipun telah tertentu tiba masanya ya, supaya tidak menyalai pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Diberi janji Allah, diberitahu atau mendapatkan alamat bahwa akan beroleh keuntungan misalnya soal moral atau material, soal kesadaran khususnya. Kalau tidak ada kenyataan atau tidak tepat sekalipun sudah saatnya, itu jangan sampai ragu-ragu. Sekalipun dalam alamat atau ketika ilham datang itu sudah positif, lalu tidak ada kenyataan, itu jangan menjadikan ragu-ragu. Saya teringat juga pernah Nabi ya, sedikit ada hubungannya walaupun semua doa ya, sudah dijabai asalkan tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa, satu contoh, sudah sekian lama berdoa kok tidak dijabai. Ini tentang berdoa, pasti dijabai. Nah, tadi mungkin kita salah petunjuk alamat, kita akan diberi begini-begini. Lah pas waktu janjian itu tidak datang, jangan sampai ragu-ragu atas janji Allah itu, petunjuk itu, karena akan memadamkan nur cahaya hati kita atau nyalai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijatan min ta'arrufi wala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Tuhan membukakan satu jalan untuk ma'rifat sadar kepadanya, jangan pedulikan masalah amalmu yang masih sedikit sekalipun, sebab Tuhan tidak membukakan itu bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Dan soal ma'rifat atau kesadaran kepada Allah Ta'ala, sekalipun sedikit atau sebagian, jangan sampai memandang pada amalnya yang masih sedikit lalu putus asa, jangan. Dan sekalipun sudah ada hasilnya, supaya diteruskan itu amal-amalan yang sudah berhasil, supaya dipelihara yang sebaik-baiknya. Dan yang belum berhasil jangan putus asa, terus usaha agar supaya berhasil. Sama saja dengan soal lain-lain, soal lain. Orang menuju pada Allah Ta'ala umumnya menurut perjuangannya atau ikhtiarnya yang sungguh-sungguh kuat dan tepat dalam perjalanan, tentu hasilnya juga akan seimbang dengan jerih payahnya. Tapi perlu diingat bahwa dalam perjalanan itu banyak rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan dari luar, dari dalam, dari segala jurusan selada. Dalam pengajian ini diperingatkan
Jangan sampai tidur atau putus asa. Lebih-lebih kalau sudah ada hasilnya, banyak atau sedikit. Jangan sampai tidur atau lengah. Rintangan-rintangan banyak sekali, dari luar maupun dari dalam. Entah soal ekonomi, entah soal rumah tangga, entah soal usaha atau perjalanan itu sendiri. Mujahadah dan lain-lain. Kalau sudah memiliki rasa billah misalnya, kalau sudah memiliki rasa billah misalnya, atau merasa selalu diincar, diawasi oleh Tuhan atau muraqabah, ini harus terus ditingkatkan, dipelihara. Jangan sampai merasa puas di situ, dan jangan lelah terhadap terhadap gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari berbagai persoalan. Adapun jika menghadapi rintangan atau gangguan, harus sabar atau ridho di samping usaha menghilangkan rintangan dan gangguan itu. Malah harus bisa memanfaatkan rintangan itu untuk kesadaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muridu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama nuhtihi ila mimma wa muridu ilaika. Tidakkah engkau ketahui bahwa marifat atau kesadaran itu semata-mata pemberian karunia Tuhan kepadamu, sedangkan amal perbuatanmu adalah hadiah daripadamu. Maka betapa jauhnya perbedaan antara hadiahmu dan pemberian karunia Tuhan. Terus di sini diperingatkan bahwa soal kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sekalipun hanya sedikit, lebih-lebih kalau dibandingkan dengan usahanya, sekalipun sedikit tapi pemberian dari Allah Ta'ala. Sedang amal sekalipun banyak adalah merupakan usaha si hamba. Sedikit daripada Allah masih jauh lebih berharga daripada amal hadiah dari si hamba, sekalipun betapa besarnya amal itu. Lagi pula amal si hamba itu manfaatnya kembali kepada hamba itu sendiri, sama sekali tidak mempengaruhi hadiah dari hamba, sekalipun betapa besarnya dihadiahkan kepada Tuhannya, sama sekali tidak berarti kalau dibandingkan dengan hadiah Tuhan, pemberian Gusti kepada hambanya. Sekalipun peparing itu sedikit, ini dapat kita ambil gambaran, umpamanya seorang rakyat jelata menerima hadiah dari presidennya, sekalipun berat itu hanya sedikit, tapi dia si rakyat tadi tentu gembira dan bangga menerima hadiah dari presidennya. Atau kalau tidak usah sampai diberi, dipanggil begitu saja, si rakyat itu tadi sudah bangga, sekalipun di dalam pelaksanaannya panggilan itu makan biaya dan pikiran. Si rakyat yang dipanggil tadi tetap gembira dan bangga menerima panggilan dari presidennya. Malah seorang rakyat yang langsung diperintah oleh seorang kepala negara atau raja atau presiden, sekalipun itu perintah betapapun beratnya, dia tetap gembira dan bangga melaksanakan perintah yang langsung diberikan oleh presidennya itu, karena merasa istimewanya dekat kepada kepala negaranya. Hadiah seorang rakyat kepada kepala negara, sekalipun betapa besarnya, masih jauh tidak sebanding jika dibandingkan dengan hadiah kepala negara kepada rakyatnya. Itu baru kepala negara sesama manusia para hadirin.
Lah lebih-lebih hadiah dari Allah Ta'ala jauh sama sekali tidak dapat digambarkan betapa nilainya. Allah Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha. Ala ana hadiyat al-abdi guna naf'uha idun alaihi la ala sayyidi. Lebih-lebih di sini dalam soal yang dibahas dalam pengajian ini tidak menjadi gambaran, sebab memang tidak sebagai gambaran. Lebih-lebih hadiah berupa amal dari si hamba, manfaatnya kembali kepada si hamba itu sendiri, bukan kepada sayyid. Atau lebih-lebih sesungguhnya bukan hamba lagi yang beramal, melainkan Allah, fadlnya Allah, sehingga dia beramal. Konklusi atau kesimpulan dari itu semua disebutkan di sini. Inna qalilal amali ma'al ma'rifah khairun min katsiril amali bidunya. Sedikit amal disertai kesadaran lebih baik dari banyak amal tanpa kesadaran atau ma'rifat. Amal sedikit tapi didasari kesadaran kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada banyak amal tapi tanpa kesadaran kepada Allah Ta'ala. Ini kita dalam wakidiyah sering bicara, sering mendengar, malah sudah merasakan para hadirat. Para hadirat kesadaran itu artinya luas sekali. Luas sekali, tidak bisa digambarkan, tidak bisa terbatas. Semakin tinggi sempurna seorang tentang kesadaran, semakin indah dalam perjalanan hidupnya. Semakin tinggi, semakin sempurna kesadarannya, dia sebagai indah, bahagia hidupnya. Bahkan lingkungannya pun juga ikut bahagia para hadirat. Di antara kesadaran adalah ketulusan. Orang tidak bisa tulus tanpa kesadaran. Di antara kesadaran adalah ketulusan. Ketulusan orang itu bahagia bila dalam hidupnya selalu ketulusan dalam jiwanya, hanya untuk Allah, mengabdi untuk Allah, dan merasa Allah yang menggerakkannya. Bahkan orang dalam perjalanan kehidupannya, dalam masyarakat, bila tulus, alangkah senangnya. Orang yang bergaul dengan orang tulus itu indah dan senang hatinya para hadirat. Tapi sebaliknya orang bergaul dengan orang yang tidak tulus dalam pada Allah dan tidak tulus dalam kehidupan bermasyarakat, maka dia satu saat akan merasakan penderitaan dalam perjalanan kehidupan itu, pergaulan itu sendiri. Di sini disebutkan inna qalilal amali ma'al ma'rifah khairun min katsiril amali bidunya. Sedikit amal yang disertai ma'rifat itu lebih banyak daripada amal selainnya. Para hadirat yang kami hormati, ma'rifat itu sadar pada porsinya. Misalkan kalau kita ini orang pingsan karena satu hal, kembali pada seperti ini, itu sadar dari pingsan. Dia menduduki porsi manusia sebagai normal sebagai manusia. Sekarang porsi hamba pada Tuhannya, porsi Tuhannya terhadap hambanya, porsi sadar sikap hamba kepada Tuhannya di antaranya adalah lillah dan billah. Lillah semata-mata untuk Tuhannya, lain tidak, dan billah tadi ubudiyah. Lillah itu ubudiyah atau syariah. Kemudian
bila merasa alam semesta dirinya semua yang menciptakan Allah, amalnya dan seterusnya. Alangkah indahnya orang punya jiwa lillah dan billah, jiwa ubudiyah dan tauhid, maka dia hidupnya akan berbahagia. Lingkungannya juga demikian para mujahid. Tapi sebaiknya orang yang tidak memiliki jiwa ubudiyah dan tauhid ini akan menjadi sumber mertaka, terutama pada dirinya sendiri dan seterusnya. Ini dalam sejarah perpaduan pernah sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap. Satu saat beliau menjalankan Islam di Taif, daerah atau sahabat ayah beliau menjalankan Islam di Taif, barangkali diterima. Apa yang terjadi para hadirin hadirat? Justru dilempari batu sampai berdarah-darah beliau. Pada waktu itu ada malaikat yang tidak sampai hati, ya Rasulullah, kami ambil gunung ini, saya hancurkan mereka itu. Apa sikap Rasul? Dengan sikap tauhid, hanya merasa Allah dan rasa sikap ubudiyah, kasih sayang, tanggung jawab dan perjuangan menyelamatkan. Jangan malaikat, jangan. Mereka belum tahu malaikat. Kemudian berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti, bila petunjuk kaumku mereka belum tahu ya Allah, maka selamat. Alangkah indahnya mereka berhadapan dengan perpaduan ubudiyah dan tauhid. Dia tidak jadi celaka para hadirin, walaupun nyelakan yang lainnya, tapi dia tidak dibahas celaka, justru didoakan para hadirin, sehingga mereka tidak mati kafir. Kata diselamatkan oleh Rasulullah SAW dan didoakan, minim anak cucunya kami yakin banyak Islam para hadirin. Itu sikap perpaduan ubudiyah dan tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini ada gejala Sayyidina Ali akan seorang, ini sering kami aturkan, akan membunuh. Ini terpadu tauhid dan ubudiyah, maka akan dibunuh lawan. Kemudian diludahi oleh yang akan dibunuh itu. Apa yang terjadi? Justru Sayyidina tidak berani membunuh itu, tidak jadi membunuh para hadirin. Mungkin sebelum diludahi dengan jiwa yang murni ubudiyah pada Allah dan tauhid, ada kasih sayang, ada kesabaran, ada penghormatan pada penciptanya dan seterusnya. Tapi setelah tak diludahi maka goncang, sehingga sikap manusiawi pun akan mencampuri. Justru tidak berani Sayyidina Ali ini karena jiwa tidak berpaduan ditambah jiwa manusiawi dalam penyiksaan itu, maka tidak terjadi. Terjadi lagi perjalanan wahidiyah ini, perpaduan. Betapapun diuji alusnya, kacan jerintangi, direaksi. Karena dengan penyikapan ini, bahkan beliau menyatakan, jangan dikira mereka-mereka yang kontras itu, bahkan mereka teman yang berjasa. Adanya kita giat mujahadah berjuang karena mereka-mereka itu. Kalau perlu kita harus berterima kasih kepada mereka. Ini pernah terjadi lagi, suatu saat Mbah Yai pernah mujahadah di suatu tempat, satu rombongan mobil kemudian dicegat, dibuka, kemudian dihitungi pedang kalau nggak celurit pada waktu itu. Karena sungguh-sungguh tauhid dan ubudiyah, maka Allah sendiri yang melindungi pada waktu itu. Satu rombongan ada polisinya bawa pistol, kemudian
Penggedok itu ditimpa lari. Beliau tidak bersikap apa-apa, cuman berdoa. Terjadi lagi pada perjalanan Miladiah Jumat pagi pada waktu itu. Ada teman waktu di kantin di taman Miladiah yang uji, yang kontras asarnya dia membawa celurit kan nggak pedang, tahu-tahu dari belakang dia di lehernya dikalungi oleh celurit itu nggak pedang. Maka Allah menyelamatkan dengan ada seorang bernama Lukman dari Jakarta, mondok di Gedulung ini dulu, menjadi menantunya tetangga situ, bawa botol. Akhirnya dia dipukul botol itu. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan satu Miladiah ini. Parahnya masih banyak lagi hal-hal pengalaman perjalanan perjuangan dengan penyingkapan perpaduan ubudiyah dan tauhid. Roh daripada ubudiyah lillah semata-mata dan tauhid billah. Parahnya hadirat yang mudah-mudahan kita ditingkatkan oleh Allah Ta'ala dalam melaksanakan ubudiyah dan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kita masih jauh sekali para hadirat. Ya, saya kembali pada pengajian ini. Inna qaulal amali ma'al ma'rifah khairum min kasiril amali selainnya biduniha. Sedikit amal disertai kesadaran lillah dan bilang sungguh-sungguh lebih baik daripada amal tanpa kesadaran ma'rifat. Para hadirat sekarang tentang wahidiyah dan kehidupan sosial dan keagamaan ini, mulai 63 sampai sekarang ini indikasinya ulama belum paham pada wahidiyah secara global. Ini pengalaman fakta pada zaman tahun 6 berapa kita mu'alif, kita pengamal dan luar wahidiyah dan polsek di Kepanjen Malang bertemu juga dalam alif pada waktu itu kami masih kecil. Mereka mengatakan wahidiyah ini atau pengamal menggambarkan seperti meluk gunung, kayaknya tidak mungkin gunung dipeluk. Seolah amal wahidiyah ini tidak mungkin orang biasa kita itu mengamalkannya. Buahnya tidak mungkin seperti meluk gunung, tidak mungkin. Atau melihat bintang tidak mungkin. Kemudian pernah sekitar 4 tahun ini UIN Jakarta, saya lupa namanya, di sini menanyakan apakah pengamal mampu menguasai panca ajaran. Apa antara itu? Lillah billah, li rasul bi rasul, li qalbi qas yuti kullu dzin haqqo taqal subhal anfa. Para hadirat kami sering menanyakan, kalau ada hati yang sungguh-sungguh murni ingat Allah, murni hanya untuk Allah, murni merasa alam semesta yang dirinya yang Allah, pada detik itu saya menanyakan pada tamu, boleh dijawab langsung atau ditanyakan kepada banyak orang. Tanya kami, hati pas seperti itu ini ikhlas atau tidak? Tamu mengatakan mungkin mereka jawabnya diam. Kemudian saya tanya, kalau ada hati hanya Allah, detik itu hanya ingat Allah, hanya untuk Allah, merasa alam semesta dirinya amal yang menjadi Allah, berani mengatakan itu tidak ikhlas? Tamu menjawab, mungkin mereka itu jawabnya diam. Kamu saya tanya lagi, orang diam itu kan punya unek-unek dalam hatinya. Unek mereka itu ikhlas enggak? Tamu menjawab, ya ikhlas. Kalau tamu ini benar berarti ikhlas itu semua manusia bisa ikhlas. Walaupun hanya 6 detik,
10 detik. Walaupun hanya 10 detik. Para hadirat, orang mengatakan kan hanya 10 detik. Para hadirat yang kami hormati, seperti satu hadis sabda Allah dalam hadis qudsi, al-ikhlas sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah yang kusimpan pada hati hambaku yang kucintai. Apakah bisa dikatakan kecil? Walaupun 1 detik dicintai Allah, diberi siri Allah para hadirin. Apalagi 10 detik. Apalagi 10 detik kali sehari semalam misalkan ada 10 kali, berarti 100 kali detik. Kalau kembali pada pengajian ini, di sini dikatakan inna qalilal amali ma'al ma'rifah khairun min katsiril amali bidunya. Sedikit amal disertai kesadaran lebih baik daripada banyak amal yang tidak disertai kesadaran. Ya mudah-mudahan para hadirin kita selalu ditingkatkan kesadaran kita pada Allah wa Rasulullah SAW. Kesadaran dari roh-roh amal berupa lillah dan billah dan seterusnya. Kesadaran dijabarkan yu'tikul ladzi khairan dan seterusnya. Sehingga dan alhamdulillah dalam akidah di samping satu ilmu dituntun kesadaran ini, diberi dongo-dongo yang senafas sejalan dengan perjuangan, bahkan perjuangan yang senafas dengan kesadaran wafirillallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kata-kata secara singkat ini saya jelaskan, kalau atas dasar ini semanusia secara karakter manusia mampu, semua karakter manusia asal dia mampu, walaupun 10 detik memfokuskan hanya ingat Allah, untuk Allah semata-mata, alam semesta diri menjadikan Allah, mampu, bisa para menjadi. Mari kenikmatan anugerah Allah ini seperti dinyatakan Al-Quran, Allah memuliakan Bani Adam, kita syukuri. Mudah-mudahan para hadirin kita mampu walaupun hanya berapa detik. Begitu juga lir rasul bi rasul, ingat Rasul, fokus niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya, puasa, zakatnya, amal-amal yang lainnya, perjuangannya. Ingat Allah, ingat Rasulullah, di samping lah bila niat makmum Rasulullah, bi rasul kerasa merasa ini jasa Rasulullah dari Allah Ta'ala, mampu walaupun hanya berapa detik. Misalnya kita akan pergi ilah bilah, mampu cuma 10 detik, nanti akan pulang, akan istirahat, bangun tidur, akan berangkat sekolah, belajar atau kuliah, akan belajar mengajar dan seterusnya, mampu. Kemudian yu'tikul ladzi haqqin haqqah. Mungkin ini tidak ada satu pun manusia yang mampu kecuali yang dikehendaki Allah. Yu'ti, memberikan hak pada yang berhak. Di mana ada hubungan terjadi ada kewajiban, ada bersifat hukum, bersifat akhlak. Kita pada Allah ada kewajiban, maka harus mengabdikan diri. Jadi yu'ti kepada Tuhan kita, mengabdi, mengesahkan, memuliakan, mengagungkan dan seterusnya. Di antaranya pada Rasulullah juga begitu, lihat Rasul. Pada orang tua, ustadz, kiai, ulama, tetangga, bangsa, negara, bahkan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sekarang menghitung saja tidak mampu. Di antara yu'ti adalah syukur. Di antara bentuk yu'ti adalah berupa syukur. Kita ngitung syukur nikmat Anda bisa, apalagi mensyukurinya. Tidak ada yang mampu yu'ti secara sempurna. Tapi kalau kita ini mau berjuang, sungguh betapa indahnya ada seperti tahalluq bi alaqillah. Kama qala innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah benar-benar memberikan hak pada yang berhak. Maka sesungguhnya
ajaran yu'ti kulla itu adalah tahalluk, kita di belakang Allah, memberikan hak-hak pada yang berat semuanya. Para hadirat yang kamu nanti, ini sudah indah para hadirat. Kemudian takdimul aham sumal anfa, mendahulukan lebih penting di dalam kehidupan masing kondisi, ada yang penting dan yang anfa. Misalkan anak didik, misalkan ini ada PR, belum menggarap PR, padahal akan berangkat sekolah kurang 10 menit. Dan ini yang paling aham dan anfa adalah menggarap PR sebagai kondisi anak didik. Satu contoh, secara dalam kondisi mungkin perdagangan, kemasyarakatan, pertanian, kerumatan, semua ada. Yang penting mana? Yang penting mana? Masing-masing kali ada yang penting dan al-anfa. Lah secara umum di sini menurut ajaran Wahidiyah yang dipandang penting apa-apa yang langsung hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, seperti salat satu contoh. Jadi takdim aham itu secara umum, kalau masing-masing kondisi ini relatif, tapi kalau secara umum yang dipandang penting adalah hubungan pada Allah Subhanahu wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-anfa, ini yang mana-mana yang dirasa manfaatnya, misalkan dari konsep A yang menikmati hanya kami keluarga, tapi dengan konsep B yang menikmati di samping keluarga, lingkungan, masyarakat dan secara umum. Lah kita harus mendahulukan yang lebih banyak manfaatnya pada bagi umum itu. Ini suatu al-aham dan al-anfa. Ajaran itu sudah memberi kenikmatan yang indah dalam kehidupan, menuntun kita dalam perjalanan kehidupan sosial, politik dan sebagainya. Wahidiyah tidak terbatas sampai di situ saja para hadirat. Ada doa-doa dan perjuangan para hadirat. Tidak sampai di situ saja, itu sudah manfaat baik. Dengan yukti, dengan ajaran takdim aham dan seterusnya, kita semakin tahu Allah, betapa besar nikmat Allah Ta'ala pada hamba, dan semakin tahu diri betapa lemahnya saya, dosanya saya, tidak tahu diri saya, sehingga tidak mudah takabur para hadirat. Tidak mudah takabur. Penyakit yang berbahaya ada penyakit takabur para hadirat. Seperti sabda Allah dalam hadits qudsinya, takabur itu pakaian-pakaian kehormatanku Allah. Mungkin serban atau kopiah atau apa ya. Wal azamatu izari, al kibriya uridai wal azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Takabur itu pakaian kehormatan Tuhan, serban atau apa. Wal azamatu mas agung, izari jubah atau sarung atau jarit. Faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Barang siapa yang berani mengambil satu di antara dua, qadaftuhu finnar, kusaduk di neraka. Ini sikap ketegasan dan betapa buruknya. Kemudian para sahabat saat Nabi Daud itu menanyakan bagaimana dengan makai pakaian yang bagus dan seterusnya. Rasulullah bersabda, takabur itu sombong, tidak terima kebenaran. Takabur itu sombong, tidak terima kebenaran. Sombong, tidak kebenaran itu relatif. Ada terkecil sampai terbesar, tiada tara. Para hadirat, dengan adanya
pemahaman ajaran lillah billah li rasulillah billah, kita akan lebih normal, akan lebih bahagia hidup kita. Lingkungan kita, tadi saya mengatakan, kita punya teman yang luas, tulus untuk Allah, dijabarkan untuk temannya, dia hidupnya untuk temannya, penjabaran untuk Tuhannya. Alangkah indahnya dia punya teman seperti itu yang tulus, dia bahagia hidupnya para hadirin. Kalau dia punya istri, punya suami yang tulus, alangkah indahnya dia bahagia para hadirin. Dan kehidupan masyarakat perjuangan juga demikian para hadirin, alangkah indahnya. Dan wakidah tidak sampai di situ saja, ada doa-doa perjuangan, sholawat, bahkan ditingkatkan menerapkan dakwah Al-Quran dan mewarisi contoh yang diberikan oleh Allah dalam perjalanan manusia ini. Ditambah lagi dalam wakidiyah melaksanakan Al-Quran, ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Sesuatu yang menimpa berupa kebaikan sana itu dari Allah, berkeburukan dari nafsumu. Maka wakidiyah, maka Allah memberikan contoh diturunkannya Nabi Adam pada waktu itu diberi perjalanan lazimnya manusia di dunia yang besok. Maka Allah mentanabul khuldi, Nabi Adam disandungkan khuldi. Maka yang terjadi, Nabi Adam pada waktu itu setelah nyandung khuldi, dia merasa lebih tahu Allah, keagungan Allah. Maka hanya Rabbana, duh zat yang memiliki kami, yang memelihara kami. Hanya Rabbana, 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 Rabbana. Hanya kelihatan Allah, lain tidak pada hati-hati. Dipadu tahu diri, zalamna anfusana, zalamna anfusana. Hanya tahu yang salahnya saya, tidak ada selain saya. Wa ilam taufilana, kemudian harapan atas keagungan karim Allah Ta'ala yang ghafar Allah. Terpadunya tahu Allah, tahu diri dan harapan dari Allah. Ini bertahun-tahun, berpuluh tahun sampai 100 tahun menangis pada hati-hati. Itulah barokah apa yang kecil itu. Secara global, walaupun nyandung khuldi tidak bagus, buruk, tapi dengan komposisi global, tahu Allah, tahu diri, harapan dari Allah, maka globalnya itu baik para hadirin. Laisa yakhruju minal jamil ilal jamil, wa laisa yakhrujul kamil ilal kamil. Kalau begitu, kita mungkin dalam kehidupan ini ada kesempatan bergadzul mungkafar, salah, lupa, mesti nyandung kesalahan. Mampukah, sudahkah kelemahan kita ini barokah sebagaimana Nabi Adam alaihissalam para hadirin? Secara teori logika karakter manusia, kalau kami nggak salah, dengan adanya kesandung khuldi, satu kadar porsi fokus pada Tuhannya, tidak terlena enak-enakan sargo, maka begitu indahnya justru kesandung itu menjembatani dia lebih dekat dengan Tuhannya, lebih tahu diri, lebih harapan pada Tuhannya. Mari para hadirin kita kembali, sering kita melakukan kesalahan. Apa kita sudah berjuang, sejak tidak berjuang untuk kesimpulan sebagaimana kesimpulan Nabi Adam alaihissalam, khudine jadi api, tobate harapannya secara global bagus semuanya, tapi kalau dirinci detail tetap buruk nyandungi khuldi, tetap buruk nyandungi khuldi. Tapi dengan pandangan global maka itu baik kesimpulan globalnya.
Sudahkah dalam kehidupan kesalahan kita, kelemahan kita, sudah baik kesimpulan globalnya para hadirin? Saya teringat sekarang ada kondisi di akhir zaman, mungkin zaman Nabi Adam, jam sekarang sudah tidak sama. Maka Allah memberikan satu anugerah dalam hadis qudsinya, masa yang kurang lebih, hambaku, hambaku, hambaku yang datang kepadaku dengan berjalan, ya maaf ini kalau tidak secara panjang, secara singkat saja, hambaku jikalau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh jagat raya ini, asalkan dia tidak syirik, dia sungguh-sungguh, nescaya aku Allah akan menyambut hambaku dengan memberi keampunan sepenuh jagat raya itu pula untuk hambaku. Para hadirat yang kami hormati, mari kita jangan putus asa. Biasanya orang itu di dalam kesandung dosa yang tidak mendapat fadhil Gusti Allah, dia cenderung menurun. Pertahanan, perjuangan kebaikan itu mulai mudar, hampir mendekati putus asa bila tidak mendapat fadhil dari Allah Ta'ala. Maka di samping berjuang, memohon, kita tobat istighfar dosa-dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang kita tobati, kita istighfari para hadirat. Mengapa demikian? Sama sekali tidak memberi kesempatan berlarut-larut, tidak gegabah, tidak nyebut, tidak sangat tidak. Rasul juga pernah berdoa mohon ampun dosa yang telah lalu, yang akan datang. Sebab kalau kita ini tidak merasa dosa, atau mungkin kita tidak ada kesempatan bertobat atau istighfar, kedahuluan Israel, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di yaumul qiyamah sana. Ya mudah-mudahan kita mohon ampun dosa yang telah lalu dan akan datang tidak kita salah gunakan para hadirin. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'al anama muslimin bil waqtiyati li rabbil. Ya Rabbana ighfir ya sirri tawatina qariba li bainana ya Rabbana. Kembali pada pengajian ini, amal sedikit yang disertai kesadaran lebih banyak dari amal yang banyak yang tidak sering sadar. Yang mudah-mudahan kita diberi amal yang banyak yang sadar pada Allah Rasulullah. Mari para hadirat disayang bersyukur syukur, terima kasih pada Allah Ta'ala. Mohon ampun, kita saling maaf-maafkan, halal-halalan, gotong royong satu dan jalannya pada hadirat. Yang mudah-mudahan pengajian Ahad pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah peringkat baik kesadaran kita bersama, perjuangan kita berfafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian, waktu dan tempat kami persilakan jamaah Waidah Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal aliqat usri'atil hawaiju bikal khidaridul futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u syfa' lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi bin nadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Pangkuan sakinah wa murabbina
Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alif salawat waqidiyah qaddasallahu sirrah wa radila'an, yang senantiasa kami derei, kami hormati, kami muliakan, wal mukarramah Mbah Nyai beserta keluarga yang senantiasa kami muliakan, Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid yang senantiasa kami derei, kami hormati, kami muliakan, wal mukarramah Ibu Nyai beserta keluarga yang senantiasa kami muliakan, hadirin hadirat mujahidin mujahidat rahimakumullah, beserta pengajian kitab Al-Hikam, baik yang hadir langsung di Gedung Lu tempat lahirnya Saat Waqidiyah ataupun yang mengikuti live streaming di daerahnya masing-masing, yang berbahagia yang kami muliakan, santriwan santriwati Pondok Pesantren Gedung Lu Miladiyah yang kami sayangi. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi wa Rabbi bigolina alhamdulillahi rabbil alamin, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, utamanya pada saat ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Al-Hikam yang penuh barokah ini. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa tercurah ke pangkuan sahibu syafa'ah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala zailil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabihim. Salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah. Mudah-mudahan senantiasa tercurah ke pangkuan para kekasih Allah, para waliullah, para sultan aulia, sultan beliau suhada zaman daraan, beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa rada'an. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan para priantun-priantun agung yang telah kami sebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suhada zaman daraan, nantiasa memberikan bimbingan doa restu kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk derek berjuang fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam min yamin hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon doa restu khususnya ke pangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di sini kami mewakili Jamaah Waqidiyah Miladiyah Pusat akan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu jadwal kegiatan Jamaah Waqidiyah Miladiyah Pusat pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 3 September 2022, Mujadah Rubuh Sanah Jamaah Waqidiyah Miladiyah Surabaya, yang akan diisi kuliah Waqidiyah oleh Dai Pusat, yaitu beliau ning Majidatul Waqidiyah. Yang kedua, hari Sabtu malam Ahad tanggal 17 September 2022, yaitu dilaksanakan Mujadah Rubuh Sanah Jamaah Waqidiyah Miladiyah Kabupaten Kota Malang, yang insyaallah fatwa amanah dirawi beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Yang nomor 3, hari Kamis malam Jumat Wage tanggal 29 September 2022, Jamaah Waqidiyah Miladiyah Pusat akan menyelenggarakan resepsi Mujadah Miladiyah Kubro. Yang keempat, hari Ahad pagi
9 Oktober 2022 dilaksanakan mujadah nisfus sanah Jamaah Waqidiyah Miladiyah Provinsi Yogyakarta. Wa insyaallah fatwa amanah oleh beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Nomor 5, hari Sabtu malam Ahad tanggal 15 Oktober 2022 mujadah nisfus sanah Jamaah Waqidiyah Miladiyah DKI Jakarta. Insyaallah fatwa amanah akan dirawi beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Nomor 6, Sabtu malam Ahad 22 Oktober 2022 mujadah Rubu'us Sanah Jamaah Waqidiyah Miladiyah Gresik. Insyaallah dirawi beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Nomor 7, hari Sabtu malam Ahad 5 November 2022 mujadah Rubu'us Sanah Jamaah Waqidiyah Miladiyah Kabupaten Madiun. Nomor 8, hari Sabtu malam Ahad 12 November 2022 mujadah Rubu'us Sanah Jamaah Waqidiyah Miladiyah Bojonegoro. Demikian pengumuman-pengumuman atas jadwal yang sudah kami jadwal oleh Jamaah Waqidiyah Miladiyah Pusat. Mudah-mudahan acara-acara yang telah kami sebut, mudah-mudahan atas doa restu hadirin hadirat khususnya beliau Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid, acara tersebut berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya diumumkan kepada seluruh panitia pelaksana mujadah kubro, nanti ba'da jamaah salat zuhur dimohon hadir di lokasi mujadah nonstop depan Masjid Miladiyah guna evaluasi pelaksanaan mujadah kubro dan persiapan mujadah Miladiyah kubro. Demikian pengumuman-pengumuman yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam aslau wa rukhau adrikni wa qad lam tu'abata wa rabbini Alejali ya sayyidi siwaka inda redakan desan sanalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ila ya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Iya kenapa? Wabillahi taufiq wal hidayah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah min wazata zamanatan at-tarbiyah nadhal barakal kalimah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kulli lam qati wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi'atin. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad
Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kulli lamqati wa nafasin bi'adati ma'lumati la yawafiyudati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kulli lamqati wa nafasin bi'adati ma'lumati la yawafiyudati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqati wa nafasin bi'adati ma'lumati la yawafiyudati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqati wa nafasin bi'adati ma'lumati la yawafiyudati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqati wa nafasin bi'adati ma'lumati la yawafiyudati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamqati wa nafasin bi'adati ma'lumati la yawafiyudati antati. Allahumma kama ta'ala. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turikana fi lujjati bahril wahda wa la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma katabihi ilmuka wa awsa kitabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Allahumma kama ta'ala. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turikana fi lujjati baril wahda wa la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natawarraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma katabihi ilmuka wa awsa kitabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamta abada wa rabbini wa laysa li asajiti siwaka wa intarata kuntu sasonalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamta abada wa rabbini wa laysa li asajiti siwaka wa intarata kuntu sasonalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam
alaika nurul khalqi hatil anha Fasalahu aruhahu adrikni Maqad zalam tabata wa rabbini Walaysa li sayyidi siwaka Ayantara takuntu sasanalika Ya sayyidi ya Rasulullah 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 Ya ayyuhal ghazi salamullah Alaika rabbini biiznillah Wa'udhur ilayya sayyidi binadara Wa silati lil hadratil aliyah Ya ayyuhal ghazi salamullah Alaika rabbini biiznillah Wa'udhur ilayya sayyidi binadara Wa silati lil hadratil aliyah Ya ayyuhal ghazi salamullah Alaika rabbini biiznillah Wa'udhur ilayya sayyidi binadara Wa silati lil hadratil aliyah Ya syafi'al khalqi habiballahi Salatu alaika ma'salamihi Salat wa dalat hilati bibaldati Udbiyati ya sayyidi wal ummati Ya syafi'al khalqi habiballahi Salatu alaika ma'salamihi Salat wa dalat hilati bibaldati Udbiyati ya sayyidi wal ummati Ya syafi'al khalqi habiballahi Salatu alaika ma'salamihi Zalat wa zalat hilati bibaldati Udbiyati ya sayyidi wal ummati Ya sayyidi ya Rasulullah 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 Ya Rabbana Allahumma salli sallimi Ala Muhammadin syafi'il umami Wal ali wa ja'alana ma muslimin Bil waqtiyati li rabbil alamin Ya Rabbana ukhbir ya siri ta'atina Qarib ali bainana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma salli sallimi Ala Muhammadin syafi'il umami Wal ali wa ja'alana ma muslimin Bil waqtiyati li rabbil alamin Ya Rabbana ukhbir ya siri ta'atina Qarib ali bainana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma salli sallimi Ala Muhammadin syafi'il umami Wal ali wa ja'alana ma muslimin Bil waqtiyati li rabbil alamin Ya Rabbana ukhbir ya siri tawatina Qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah Wa fi hadhil mujaddah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah Wa fi hadhil mujaddah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah Wa fi hadhil mujaddah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah Wa fi hadhil mujaddah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah Wa fi hadhil mujaddah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah Wa fi hadhil mujaddah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah Wa fi hadhil mujaddah ya Allah Istighraq
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati husayyid zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhu. Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati husayyid zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhu. Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati husayyid zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhu. Baligh jamil alamin hanita adada waj'al fi ta'thiran baligha. Baligh jamil alamin hanita adada waj'al fi ta'thiran baligha. Baligh jamil alamin hanita adada waj'al fi ta'thiran baligha. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah wafiru ilallah wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah.